Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Pasti semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam materi hari ini, semuanya bangkit berdiri untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Oke anak-anak, siapkan bukunya, buka buku kalian di pembelajaran 4 dan kita akan belajar tentang gotong royong dan manfaatnya. Gotong royong ini adalah salah satu ciri khas yang dimiliki oleh Indonesia. Dan ciri khas ini membuat Indonesia itu berbeda dari bangsa-bangsa lain. Karena bangsa lain tidak punya kebiasaan gotong royong. Nah, gotong royong ini juga akhirnya membuat Indonesia bersatu dari Sabang sampai Merauke. Kita tahu Indonesia itu adalah negara yang kaya, berbagai macam kekayaan, perbedaan yang ada, suku, agama, ras, dan lain-lain. Tapi semua perbedaan itu disatukan melalui ciri khas gotong royong ini. Nah anak-anak, kita harus tahu kira-kira gotong royong itu apa? Gotong royong itu ada yang tahu artinya? Ada yang tahu? Ya, gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa. Berasal dari bahasa Jawa dari dua kata. Itulah kata gotong yang artinya diangkat. Diangkat. Lalu yang berikutnya adalah kata royong. Artinya bersama-sama. Dari pengertian di atas berarti gotong royong itu adalah angkat bersama-sama atau bekerja sama dengan sesama warga Indonesia. Bekerja sama dalam bagian apa? Dalam berbagai aktivitas kehidupan setiap hari yang ada di lingkungan kita masing-masing. Nah, dalam hal ini kita diingatkan bahwa dari gotong royong ini kita diingatkan bahwa ternyata kita sebagai manusia, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Dan namanya makhluk sosial, tentu kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin hidup sendiri, kita tidak mungkin bekerja sendiri, kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu tanpa membutuhkan orang lain. Karena Tuhan tahu, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, tujuannya adalah supaya kita bekerja sama, saling membantu satu dengan yang lainnya. Nah, dengan demikian gotong royong itu sangat-sangatlah penting dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kalau begitu, kira-kira di manakah tempat untuk kita dapat melaksanakan gotong royong? Ada yang tahu? Coba Rey, kira-kira di mana? Ayo Moses, Vale, Riko tahu? Coba Timothy, Jason, Melani. Nah, coba semua perhatikan.
Di manakah kita dapat melakukan kegiatan gotong royong itu? Yang pertama, kegiatan gotong royong itu dapat kita lakukan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat kita masing-masing, di lingkungan rumah kita berada atau tempat kita tinggal, itu namanya lingkungan masyarakat. Nah, contoh apa saja yang bisa kita lakukan di sana? Ada beberapa contoh. Misalnya membangun jalan, membersihkan lingkungan bersama-sama dengan warga masyarakat yang lainnya. Lalu yang kedua, gotong royong juga dapat kita lakukan di lingkungan sekolah atau di dalam kelas masing-masing. Apa saja yang bisa kita lakukan di sana? Sama juga, kita dapat melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dengan semua warga yang ada di sekolah, ataupun di dalam kelas bersama teman-teman dalam membersihkan dan menjaga kebersihan di dalam kelas. Lalu yang ketiga adalah di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga, di rumah ada banyak pekerjaan di sana. Kita bisa bekerja sama dengan papa mama atau orang tua, bekerja sama dengan kakak adik dalam menyelesaikan semua pekerjaan yang ada di rumah. Nah, setelah kita sudah melakukannya, kira-kira ada manfaatnya enggak? Menurut kalian ada manfaatnya? Ya, betul, ada manfaatnya. Nah, kita akan memperhatikan beberapa manfaat yang kita akan dapatkan. Yang pertama, gotong royong menumbuhkan solidaritas atau kebersamaan. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga. Yang keempat, menolong timbulnya semangat kekeluargaan. Yang berikutnya adalah memperkuat persatuan dan kesatuan, lalu mempererat tali persaudaraan, membantu antar sesama yang membutuhkan, meringankan pekerjaan sehingga cepat selesai, memupuk rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat, di sekolah maupun di keluarga. Nah, setelah dari penjelasan ini, anak-anak bisa membacanya kembali di buku kalian untuk lebih tahu tentang apa itu gotong royong. Nah, tugas untuk kalian kerjakan, bisa kalian perhatikan, ayo kerjakan di buku kalian halaman 30. Yang harus kalian lakukan, tuliskan dengan rapi di buku tulis kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan tugasnya, tidak boleh ribut, tidak boleh ganggu temannya, tidak boleh ngobrol, tapi masing-masing harus fokus dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Silahkan.